Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Natin Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu misla sawaba kiratina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa ala niyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a umurina ala hadhihi niyah lihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, para asatidzah, para guru, bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Senin ini tanggal 18 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, melaksanakan salat subuh sambil menunggu terbitnya matahari. Kita tidak beranjak dari tempat kita sholat subuh, minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita pahala haji dan umrah. Kita isi waktu kita dengan mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita, masih di halaman 29, 3 baris dari atas. Qala al-mu'allif hafizahullah, wa kaifa la yakhafuna min dinin la yahmiluhu bihaqqi insanin illa aqdu sabqatin ma'a rabbil ibad. Masih berbicara mengapa mereka orang-orang kafir kelompok pertama takut dengan Islam, takut dengan kaum muslimin gitu. Kaifa la yakhafuna min dinin, bagaimana mungkin mereka tidak takut. Inilah penyebab mereka itu takut. Bagaimana mungkin mereka nggak takut min dinin, nggak takut dari agama, yaitu agama Islam, di mana agama Islam la yahmiluhu bihaqqi insan, tidaklah membawa bihaqqi insan, tidak membawa hak sebagai manusia, illa aqdu sabqatin ma'a rabbil ibad. Setiap mukmin, setiap muslim tidaklah membawa bertransaksi. Setiap mukmin, setiap muslim diajak transaksi, transaksi dagang gitu. Biasanya transaksi dagang, dagangnya ma'a rabbil ibad, transaksi dagang bersama Rabbul Ibad, Tuhan semua hamba. Transaksi, yatanazalu fiha an ruhihi wa malihi,
di mana hamba yang bertransaksi dagang sama Allah mengorbankan, ya. Kalau orang beli barang kan yang dikorbankan duit demi untuk mendapatkan barang yang dia inginkan. Namun seorang mukmin transaksinya sama Allah, yang dia serahkan rohnya, hartanya. Apa imbalannya itu? Dagang sama Allah, imbalannya adalah liyafuza biridullah, supaya seorang mukmin, seorang muslim ini mendapatkan keberuntungan Allah. Tidak lain adalah jannatin, surga. Kita hanya cukup menyerahkan nyawa dan harta, kemudian kita dapat imbalan. Imbalannya tidak lain adalah redha Allah, surganya Allah. Siapa yang tidak mau? Surganya Allah, ardiha as-samawati wal ard. Arduha, luasnya itu bagaikan langit dan bumi. Maksudnya surga bagaikan langit dan bumi. Setiap orang yang masuk surga nanti dikasih istana gitu. Bukan semua surga bagaikan langit dan bumi. Setiap orang yang masuk surga diberikan istana. Istananya itu luasnya seperti langit dan bumi gitu. Bukannya surga itu semuanya luas. Setiap orang yang masuk surga, istana yang Allah kasih luasnya bagaikan langit dan bumi. Cukup ente nyerahin nyawa ente dan harta ente. Tuh, siapa yang nggak mau? Inilah yang mereka takutin. Kalau seandainya umat Islam itu ya mengadakan apa itu transaksi dagang sama Allah. Nah, transaksi dagang sama Allah, kita nyerahin nyawa dan harta dengan cara apa? Dengan cara yuqatiluna fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Payaktuluna wa yuqtalun. Yang namanya orang jihad, yaktulun wa yuqtalun. Bisa jadi menang, bisa jadi kalah. Dua-duanya enggak menjadi kerugian buat kita. Kalahnya aja kita masih beruntung, apalagi menang gitu. Kalau menang kan beruntung dunia akhirat. Tapi kalau kita kalah di dunia, mati syahid, nanti langsung dapat surga yang mana tiap-tiap istana itu bagaikan langit dan bumi. Siapa yang tidak mau? Wa'dan alaihi. Nah, inilah janjinya Allah. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Jadi Allah berjanji, siapa di antara hambanya yang rela mengorbankan nyawa dan hartanya demi sabilillah, Allah janji akan masukkan ke dalam surga. Nah, ini janji ini bukan hanya terdapat di dalam Al-Quran ya, ini janji Allah di dalam Taurat, Injil, dan yang terakhir ada di dalam Al-Quran. Haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Nah, ini man aufa artinya man aufa, tidak ada siapapun yang melebihi menepati janji daripada Allah. Jadi Allah lah zat yang paling menepati janji gitu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, pastabsyiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Taubah ayat 111. Ya. Jadi siapa yang ingin bertransaksi dagang sama Allah, Allah bilang pastabsyiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Ya. Bergembiralah tuh, bergembiralah. Kalahnya aja ya dapat surga, apalagi apanya? Menangnya. Wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Inilah yang mereka takut. Namun kita sendiri sebagai seorang mukmin nggak pernah, bukan nggak pernah, mungkin kita belum tahu kalau kita ini diajak bertransaksi sama Allah, sebagai imbalannya adalah
surga. Makanya ayat-ayat yang kayak model begini ini sengaja diumpet-umpetin. Ya. Jangan sampai umat Islam tuh tahu. Kaifa la yakhaful musyrikuna min dinin ya'muru atba'ahu bi qitalil musyrikina wa mulahaqatihim wa hisarihim wa tadyiq alaihim. Bagaimana bagaimana mungkin mereka nggak takut gitu? Siapa itu mereka? Orang kafir, orang musyrik. Bagaimana mungkin mereka nggak takut dari suatu agama, maksudnya agama Islam yang memerintah pengikutnya untuk apa? Kita diperintah qitalil musyrikin, memerangi orang-orang musyrik. Kita disuruh memerangi orang-orang musyrik. Ini bukan berarti ya misi kita ini diperintah oleh Allah, misi kita ini kekerasan, maksain orang gitu. Jadi dakwah ngajak mereka menyembah Allah ya, nggak paksa gitu. Kalau tidak mau kamu jangan menghalang-halangi gitu lah. Tetapi kalau tidak mau tapi kamu menghalang-halangi, nah inilah yang dikatakan kita diperintah untuk memerangi mereka yang menghalang-halangi gitu. Kalau mereka tidak mau kemudian tidak menghalang-halangi, kita nggak diperintah untuk memerangi. Ini sudah logis. Ketika Allah perintah hambanya tidak boleh menyembah hanya kepadanya, sudah logis gitu, masuk di akal. Bukan karena Allah maksa, enggak. Allah lah yang menciptakan semua makhluknya. Allah yang telah menciptakan bumi, langit buat kita semua. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepadanya, kan begitu ya. Allah yang telah menciptakan kita dan alam semesta semua. Kemudian kita dikasih rezeki, dikasih kehidupan. Langit bumi Allah ciptakan buat kita semua. Tentu kita bersyukur kepadanya. Kan udah logis itu namanya. Yang bikin Allah, yang ngasih makan Allah. Kita tinggal di bumi Allah, di atas atap langit punya Allah. Tapi syukurnya bukan nama Allah gitu. Kan namanya kurang ajar itu. Nah, orang-orang seperti itulah yang tadi dikatakan wajib kita perangi. Kan udah logis itu. Nah, jadi bagaimana mungkin mereka itu nggak takut sama suatu agama yang memerintahkan hambanya memerangi orang-orang kafir musyrik yang tidak mau menyembah Allah. Wa mulahaqatihim, Allah perintah kepada pengikutnya, agama merintah kepada pengikutnya untuk mulahaqatil musyrikin, mengejar mereka orang musyrik. Hisarihim, kita diperintah untuk mengepung mereka itu. Tadjik alaihim, berikan mereka kesempitan, bukan berikan mereka itu kesempatan. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kamu jumpai mereka. Wa khuduhum, agama memerintah kepada pengikutnya nangkep orang musyrik. Wahsuruhum, kepung mereka. Waqudu kulla marsad, artinya waqudu kulla marsad ya. Uqudu kulla marsad artinya intailah, mengintai mereka di tempat-tempat mereka mengumpet gitu. Jangan sampai ada yang lolos gitu. Nah, inilah agama kita memerintah. Kaifa la yakhaful yahud wa nasara gitu. Orang musyrik, orang kafir, orang Yahud, Nasara sama. Bagaimana nggak mungkin orang Yahudi, Nasrani nggak takut sama suatu agama, yaitu agama kita ini. Ya'muru jundahu bimuqatalatihim, yang memerintah agama kita, memerintah pengikutnya, jundahu pengikutnya, bimuqatalatihim untuk memerangi mereka. Hatta yu'tul jizyata ayyadin waswahum saghirun, sampai mereka Yahudi Nasrani memberikan jizyah an yadin, diberi mereka tangan mereka memberi jizyah wahum saghirun, sedangkan mereka itu tunduk sama Islam.
seandainya mereka nggak mau masuk Islam. Nah, inilah yang mereka takuti. Nah, itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Taubah ayat 29. Qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah mereka, kepunglah mereka yang tidak mau beriman sama Allah dan tidak mau beriman dengan adanya hari akhirat. La yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh. Mereka yang tidak mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dan apa-apa yang Rasulullah haramkan. Tidak mau mengikuti itu undang-undang Allah. Karena tadi kita bilang bahwa Allah lah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Alam Allah ciptakan buat kita, maka kita harus mengikuti undang-undangnya. Nah, bagi mereka yang tidak mau mengikuti undang-undangnya, kita diperintah untuk memerangi mereka. Nah, ibaratnya kita berada di rumah orang, nggak usah lama-lama kita berada di rumah orang 2 hari 3 hari, kita harus mengikuti aturan orang yang punya rumah. Kita ada di kebun orang gitu. Nah, kita kan harus mengikuti aturan orang yang punya kebun. Nah, apalagi kita ini sama Allah. Allah yang bikin kita. Kita tinggal di bumi Allah, di bawah naungan atap langit punya Allah, harus mengikuti undang-undang Allah. Nah, apabila mereka tidak mau mengikuti undang-undang Allah, pantas untuk mereka diperangi, kan begitu. La yadinuna dinal haq. Allah memerangi atau agama kita merintah kita untuk memerangi mereka yang tidak mau mengikuti atau memeluk agama hak yang benar. Minal lazina utul kitab, di antaranya orang-orang musyrik itu orang yang telah diberikan kitab, Yahudi Nasrani. Hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum shaghirun. Sebetulnya ahlul kitab ada sedikit kelonggaran. Mereka diberikan izin untuk tidak masuk Islam, tidak diperangi asalkan mereka tunduk mengikuti aturan hukum Islam, itu nggak diperangi. Tapi kalau orang musyrik nggak boleh, orang musyrik mesti diperangi ya, orang musyrik yang menyembah berhala atau menyembah api. Kaifa la yakhafu a'daul Islam, bagaimana mungkin musuh-musuh Islam dari kelompok musyrik Yahudi, Nasrani, orang kafir, bagaimana mereka mungkin tidak takut dari suatu agama yuharriru atba'ahu minal ubudiyah li zinatid dunya wa syahawatiha. Agama yang membebaskan tuh, agama yang memberikan kemerdekaan kepada pengikutnya. Ini agama kita nih. Agama kita memberikan kebebasan, kemerdekaan bagi pengikutnya dari menghamba kepada dunia. Kita disuruh menghamba hanya sama Allah, tidak boleh menghamba kepada dunia. Wa syahawatiha, dan segala macam syahwat dunia. Agama kita membebaskan kita dari penghambaan kepada dunia, baik itu dunia manusia ataupun harta gitu. Nah, inilah agama kita. Kalau kita tidak menghamba kepada siapapun, hanya kita menghamba kepada Allah, barulah kita dikatakan orang merdeka. Kalau kita takut gitu, takut sama atasan, kita nggak bebas. Kita harus mengikuti atasan atau mengikuti orang yang ngasih modal gitu. Itu berarti kita nggak merdeka. Kita hanya disuruh menghamba kepada Allah, tidak boleh menghamba kepada siapapun. Ini yang mereka takut. Min jazibiyatil ardi wa asqaliha, agama yang membebaskan pengikutnya dari segala macam jazibiyatil ardi, dari segala macam tarikan bumi gitu. Ini bumi ini narik Contoh, kalau kita diperintah oleh Allah ya,
untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kita merasa berat gitu, enakan di rumah, enakan nggak ngapa-ngapain, berarti kita ditarik sama bumi, nggak mau keluar ke masjid. Nah, kalau zaman dulu ini bukan keluar ke masjid, Allah firmankan, Allah ajak hambanya, ya ayyuhalladzina amanu malakum iza qila lakumun firu fisabilillah istaqaltum ilal ardh. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kenapa kamu apabila ada panggilan dan ajakan jihad, keluar rumah jihad, kamu lebih memilih berada di rumah gitu. Nah, berarti hal ini kamu lebih memilih ditarik sama bumi daripada keluar dari rumah jihad fisabilillah. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah gitu. Apakah kamu lebih senang gitu, kehidupan dunia, kesenangan dunia daripada akhirat? Ada orang yang diajak jihad fisabilillah, dia nggak mau, lebih enak kumpul di rumah sama bini sama anak gitu, daripada keluar rumah jihad fisabilillah. Berarti orang seperti ini ya lebih suka ditarik sama bumi daripada surga tuh. Yang tadi Allah Ta'ala bilang luasnya istana surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kesenangan dunia bandingin sama akhirat nggak ada ya, nggak ada bandingan, sedikit gitu. Kesenangan akhirat, kesenangan dunia sama akhirat tidak lain hanya sedikit, bahkan nggak ada sama sekali kita. Jadi kesenangan dunia itu nggak ada yang kamu pilih ya, kesenangan dunia itu nggak ada banding sama kesenangan akhirat. Kesenangan dunia itu hanya sekedar tipuan. Di ayat lain mengatakan pama mata'ul hayatid dunya minal akhirah ya. Kalau ini kolil, kalau yang ayat lain mengatakan gurur. Kesenangan dunia itu hanya tipuan aja itu sebetulnya. Ya, kesenangan yang hakiki yang sesungguhnya ada di akhirat nanti, bukan di dunia. Contoh, ini udah sering kita contohin. Ya. Duren montong enak, itu tipuan itu. Ya. Ente mati-matian nyari duit hanya ingin menikmati duren montong gitu. Setelah dapat duit, ente beli duren montong. Itu kesenangan duren montong di dunia hanya sebentar, adanya di mulut doang. Di mulut, kalau udah lewat dari tenggorokan udah nggak ada, bahkan perut sakit, berarti nipu tuh. Padahal kita nyari duit mati-matian hanya sekedar ingin menikmati duren montong, padahal duren montong nikmatnya hanya di mana? Tenggorokan. Tapi kalau ente mau nikmat duren montong di akhirat, Masya Allah, makan sebanyak-banyaknya nggak sakit, keluar keringet pun kagak, keluar kotoran pun tidak. Orang yang ingin beli duren montong walaupun dia punya duit harus nungguin dulu, sebab nggak mungkin duren montong ada di depan rumahnya gitu. Suruh orang macet jalanan gitu, padahal duitnya ada ya, padahal duitnya ada. 1 jam baru datang, oh pengennya udah hilang, udah ada tuh duren montong di depan, nikmatnya hanya di tenggorokan. Tapi kalau ente mau duren montong di akhirat nanti ya, itu pohon durennya maranin pres, mau metik sendiri ya, cabangnya maranin putu puhadaniyah pres ya. Makan sebanyak-banyaknya nggak sakit ya, nggak ada efek. Itulah kira-kira contohnya. Jadi kata Allah Ta'ala, pama mata'ul hayatid dunya minal akhirati illa fil akhirati illa qalil. Kaifa la yakhafuna min akidatin. Bagaimana mungkin mereka orang-orang kafir itu tidak takut sama agama, sama akidah. Tuharriru ahlaha minal khaufi minal maut. Masya Allah ya.
agama Islam, agama kita ini membebaskan kita dari rasa takut mati. Ini orang Islam tuh nggak boleh takut mati. Bahkan orang Islam harus mau mati, karena kita masuk surga harus mati dulu. Nggak ada orang yang masuk surga hidup-hidup. Coba, ente mau masuk surga mati dulu. Jadi akidah kita, agama kita membebaskan kita dari rasa takut mati. Minal khauf al rizki. Agama kita membebaskan kita dari rasa takut nggak dapat duit. Coba, kita kan takut kalau saya tidak mengikuti nanti dipecat gitu. Kalau dipecat tan makannya dari mana? Oh, itu bukan agama Islam tuh. Yang ngasih rezeki Allah gitu. Siapa yang tidak takut kayak model begini nih? Nggak takut kehabisan rezeki. Karena yang ngasih rezeki, yang ngasih gaji, yang ngasih jabatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya, Allah yang ngasih kedudukan, bukan manusia. Tuhatimu jami'al hawajizin nafsiyah allati tusbitul insana anil iqdam. Akidah atau agama Islam yang menghancurkan semua hawajiz nafsiyah, semua ya, hawajiz nafsiyah allati tusbitu, pakai tok bukan pakai tak. Hawajiz nafsiyah artinya segala penghalang jiwa yang membuat manusia itu takut untuk maju ke depan gitu. Yang melemahkan manusia untuk maju ke depan, berani gitu. Jadi agama kita ngajarin kita untuk berani ke depan, jangan takut ya, jangan takut mati. Nah itulah firman Allah, haitsu tanfusu fi rau'ihi anal ajala warizqa biyadillah tuh. Di mana agama kita, akidah kita ini tanfusu fi rau'ihim ya, meniup di dalam hati umat Islam bahwa ajal dan rezeki ada di tangan Allah, bukan ada di tangan atasan. Ajal dan rezeki bukan ada di tangan orang, di tangan atasan kita, tetapi adanya di tangan Allah. Nah itulah firman Allah, ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, apabila sudah datang ajal pasti kematian itu akan menghampiri kamu. Walaupun tumpi burujin musyayadah, walaupun kamu berada di dalam benteng yang kuat. Masya Allah. Ada panglima perang namanya Khalid bin Walid. Setiap perang dia adanya di depan. Dia ada di depan, dia nggak takut mati. Meninggal dunianya Khalid di mana? Di atas tempat tidur. Padahal badannya ini, semua badannya bekas luka, nggak mati-mati. Akhirnya matinya di mana? Di atas tempat tidur. Padahal setiap ada peperangan beliau ada di depan. Nah ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa ajal di tangan Allah, bukan ada di mana? Saat kita perang gitu, kita kagak boleh takut. Baik, kemudian ada lagi firman Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kamu adanya di atas, maksudnya Allah. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun misluma annakum tantikun. Jadi rezeki kita bukan di tangan orang, tetapi di tangan Allah. Jangan takut. Kita tetap taat sama Allah dan Rasul, nggak usah takut gara-gara kita berpegang teguh dengan agama kita. Jangan takut kalau kita di PHK. Kaifa la yakhafuna min dinin yulakinu atba'ahu anat tawalliya yaumaz zahfi kabirah min akbaril kabair. Bagaimana mereka orang-orang kafir itu nggak takut sama agama, yang mengajarkan kepada pengikutnya
yaitu Nabi ngasih tahu bahwa tawalli yaumaz zahfi kabirah, bahwa lari menghadapi musuh, takut sama musuh adalah salah satu dosa besar. Ya. Tawalli yaumaz zahfi, musuh ada di depan, kita takut lari, nah itu musuh besar. Jadi kita nggak boleh takut sama musuh walaupun musuh di depan kita. Kalau kita lari, kita mundur, masya Allah, ini min akbaril kabair. Takut, ya, tughdibullahu, membuat Allah murka. Wa tazujju ashabaha fi nari jahannam, dengan sebab kita lari dari musuh maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Berarti kita diajarin oleh agama kita untuk selalu berani. Nah, itulah firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai, kata Allah, hamba-hambaku yang beriman, apabila kamu menjumpai orang kafir menyerang kamu, zahfan, orang kafir menyerang kamu, jangan kamu mundur gitu, hadapilah mereka. La tuwalluhumul adbar, jangan kamu takut mundur. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah. Barang siapa yang menghadapi musuh, ya, kemudian kamu takut, ya, lari, nah, maka dapat murka dari Allah. Kemudian wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, tempatnya adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kepulangan kita. Nah, jadi setiap ada dosa yang ada ancaman berarti itu kabair gitu. Jadi pengertian dosa, kalau memang ada ancaman berarti dosa besar. Nah, ini ancamannya apa nih? Ancamannya dapat murka dari Allah dan Allah memasukkan ke dalam neraka jahanam. Berarti lari dari musuh ketika perang adalah dosa besar. Kaifa la yakhafuna min dinin yutahhira ahlahu minal ya'si wal kunut. Bagaimana mungkin mereka nggak takut sama agama yang membersihkan, tuh agama kita ini membersihkan pemeluknya, ya, pengikutnya dari rasa putus asa, tuh. Jadi agama kita melarang kita rasa putus asa. Yamla'u qulubahum bisiqah war raja. Agama yang selalu mengisi hati kita dengan penuh, ya, lawannya putus asa apa? Penuh percaya, ya. Percaya mengharap ama rahmatnya Allah gitu. Jadi kita nggak boleh putus asa. Kita disuruh penuh harapan sama Allah. Nah, itulah firman Allah, la tahinu wa la tahzanu, tuh. Jangan kamu merasa rendah diri. La tahzanu, jangan kamu berduka cita, sedih. Antumul a'laun, kamu adalah lebih tinggi dari agama apapun yang ada di dunia ini. Tapi dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar gitu, ya. Jadi jangan minder gitu. Selama ini kan umat Islam dipojokkan. Kenapa dipojokkan? Selalu kita berada di bawah gitu, karena kita belum benar-benar beriman, belum, ya, berpegang teguh dengan ajaran agama kita. Kalau kita ingin ditakuti oleh mereka, kita harus benar-benar beriman. Ada lagi firman Allah, la tahinu fibtighail qaum, janganlah kamu merasa minder, ya, merasa apa? Merasa hina untuk memerangi mereka gitu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Jika in takunu ta'lamun, jika seandainya kamu perang
kamu mendapatkan kekalahan, mereka pun mendapatkan kekalahan. Yang namanya orang perang kan nggak selalu menang. Ya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Nah, tapi di sini ada apa ini? Keberuntungan bagi kita. Wa tarjuna, seandainya kita kalah, mereka pun terkadang kalah. Tetapi yang mereka nggak punyai adalah kamu ya ada harapan sama Allah. Kalau kamu kalah yaitu surga. Sedangkan mereka seandainya kalah, mereka nggak dapat surga, tetapi mendapat neraka. Jadi lebih baik siapa? Ya, lebih baik kamu, makanya kamu nggak usah minder. Kaifa la yakhafuna min dinin yuwahidu atba'ahu. Bagaimana mungkin mereka nggak takut sama agama yang menyatukan tuh, agama yang menyatukan antara pengikut-pengikutnya. Kita ini disuruh bersatu. Ya russu sufufahum, agama yang memerintahkan ya, pengikutnya untuk selalu baris di shop. Kita sholat aja disuruh shopnya rapet, gara-gara corona jadi disuruh shopnya lurus. Layat ruku bainahum mat'aman li tami'in walaman fazin li aduk. Jangan biarkan ada celah gitu, ada celah sehingga bisa dimasuki oleh musuh. Ya'muruhum biqatil wala likulli kafir gitu. Agama kita memerintahkan kita jangan sampai ya ada kesempatan bagi orang kafir gitu. Nggak boleh berikan kesempatan ya, berikan jabatan sehingga mereka itu bisa ngatur urusan kita itu. Yu'tabaru muwalatul adu ya'tabiru muwalatal adu kufran. Agama kita memandang atau menghitung bahwa apabila kita condong kepada orang kafir ada suatu kekafiran. Yastaujibu ghadaballah. Orang yang suka sama orang kafir dia akan mendapat murka Allah wal khuluda fi jahannam. Dia akan dimasukkan di dalam neraka jahanam yang kekal abadi. Nah, itulah firman Allah, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidaklah didapati kalau mereka benar-benar beriman gitu, benar-benar beriman sama Allah dan hari akhirat, tidak akan selamanya suka kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita memang beriman sama Allah dan Rasul, tidak boleh kita menyukai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Ini yang di dalam akidah dibilang al-hubbu wal bughdu billah ya. Jadi kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Rasul, kita harus mencintai apa yang Allah dan Rasul cinta. Dan kita juga harus murka sama orang-orang yang Allah dan Rasulnya murka. Kalau Allah murka sama orang kafir, kita pun harus murka gitu. Jangan kita suka. Ya. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang kafir itu bapak kamu sendiri. Walaupun bapak kamu sendiri, au abna'ahum atau anak sendiri, au ikhwanahum atau saudara sendiri, au asyiratahum atau keluarga sendiri. Apalagi orang lain. Inilah Islam. Kaifa la yakhafuna min rasulin, Masya Allah. Bagaimana mungkin orang-orang kafir itu tidak takut ama agama yang Rasulnya yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yu'allimu jundahu, yang Rasulullah ngajarin semua prajuritnya. Ini prajurit bukan hanya yang perang doang, kita juga ini semua prajurit. Rasul ngajarin kita bahwa al jannata tahta zilalis suyub. Masya Allah, surga itu ada di bawah naungan pedang. Jadi kalau kamu mau surga nih, harus berani.
yusyahinu qulubahum bisyauqi ilal jihad. Bagaimana mereka nggak takut sama agama yang memerintahkan pengikutnya atau yang membuat semangat kepada hati pengikutnya untuk rindu sama jihad. Wal hikdi alal kufri waz zulmi wal munkar. Agama atau rasul yang memerintah kita benci sama orang kafir, sama kezaliman dan kemungkaran. Nah, itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Man mata, kata Nabi, siapa orang yang meninggal dunia, maksudnya orang Islam meninggal dunia gitu, walam yaghzu, dia nggak pernah jihad, walam tuhaddisuhu nafsuhu bil ghazawat ala syu'batin minan nifaq. Orang Islam, orang mukmin, orang muslim yang meninggal dunia nggak pernah jihad dan tidak pernah terlintas di dalam hatinya ingin jihad, matinya itu ala syu'batin minan nifaq. Matinya itu ya atas sebagian daripada cabang kemunafikan. Seandainya di dalam hatinya nggak ada rasa ingin jihad, kemudian dia udah keburu mati pada waktu di masih hidup, nggak pernah ada keinginan jihad, matinya itu seperti orang munafik. Ada lagi sabda Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, kan kemungkaran ini yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul, maka hendaknya kamu hentikan tuh, kamu ubah, kamu hentikan dengan kekuatan, dengan tanganmu, kalau memang kita punya kekuatan. Kalau memang tidak, pabilisani, dengan lidah. Fa'ilam yastati fabiqalbihi. Kalau memang tidak bisa, maka hentikanlah ya kemungkaran itu dengan hati. Wazalika ad'aful iman, mengingkari kemungkaran ya dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Ada seorang ulama besar, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau kita hadis ini biasa dari atas dulu. Kalau bisa dengan tangan, dengan kekuatan, hentikan dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa baru hati. Kan dari atas ke bawah ya. Kalau beliau dari bawah dulu, pakai hati dulu ya. Kalau pakai hati bisa ditingkatkan dengan lisan ya. Kalau lisan udah bisa ditingkatkan dengan ya. Kemudian apa komentar beliau? Sayang umat Islam walaupun pakai hati aja enggak, padahal mengingkari kemungkaran dengan hati selemah-lemahnya iman. Mengingkari pakai hati aja enggak gitu, berarti umat Islam ini kagak punya iman, walaupun iman yang selemah-lemahnya. Seandainya orang Islam mengingkari kemungkaran Amerika pakai hati saja, kita udah bisa ngalahin Amerika. Nggak usah pakai lidah, nggak usah pakai tangan. Seandainya kita, nah ini buktinya kalau kita pakai hati aja nggak bisa, nggak mampu gitu. Seandainya kita mau ngalahin orang kafir, pakai hati aja udah bisa ngalahin gitu, apalagi pakai apa? Lidah, apalagi pakai apa? Contoh, mereka itu kan menjadi negara apa nih? Super power, disebabkan karena kita. Dia ngambil besi dari kita, besi sekilonya 3.000, 1 kilo dibeli 3.000 rupiah. Akhirnya dibikin apa dari besi? Dibikin pesawat, masya Allah. Dari besi yang dibeli sama kita 1 kilo 3.000 dibikin senjata, masya Allah. Udah jadi pesawat sama senjata, berapa itu harganya? Yang tadinya modalnya 1 kilo 3.000, kalau udah menjadi apa nih? HP aja tuh HP nggak ada sekilo, cuma plastik dibeli sama kita, plastik akhirnya udah jadi HP jadi berapa duit. Itulah sebabnya mereka itu maju, sebabnya kita.
Sekarang dia beli besi dari kita 3.000, dia bikin senjata. Kita ingkari kemungkaran dengan hati. Bagaimana hati? Dijualin kita diem aja. Dia mau jualin pesawat terbang, kita diem, kita jangan beli maksudnya. Dia mau perlu besi, kita yang jangan jualin, kita diem aja gitu. Kalah nggak? Jadi kita mengingkari kemungkaran pakai hati aja enggak. Padahal mengingkari kemungkaran pakai hati selemah-lemahnya iman. Seandainya kita mampu mengingkari kemungkaran mereka dengan hati, udah mengalahkan mereka gitu. Apalagi kalau kita mengingkari dengan lidah dan kekuatan dan tangan. Itu kata beliau. Baik, kemudian yang berikutnya, wa kaifa la yakhafuna minal Islam. Bagaimana mungkin mereka tidak takut sama Islam? Wa huwa ya'muru atba'ahu bil istidad atam li qitali a'da'illah wal ibad. Agama yang memerintahkan pengikutnya untuk selalu, masya Allah, kita ini diperintah untuk selalu mempersiapkan senjata. Istidad ditam. Kita diperintah untuk selalu mempersiapkan senjata gitu, untuk memerangi musuh-musuh gitu ya. Wa ahdil hazar wal khitah minhum, kita diperintah untuk selalu waspada, jangan sampai lengah. Yunadihim, itulah firman Allah yang selalu ngajak kita yang berbunyi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. A'iddu. Jadi bukan apabila kita diserang baru gitu, jangan. Ya, a'iddu. Kita diperintah untuk selalu waspada dan selalu punya senjata untuk dapat melawan musuh. Min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah, yang membuat musuh Allah menjadi takut. Wa aduwakum, dan musuh kamu. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Wa yaqulullah ta'ala aydan ya ayyuhalladzina amanu khuzu hizrakum. Wahai hamba-hambaku yang beriman, hendaknya kamu selalu waspada, jangan sampai kamu lengah. Itulah agama kita merintahkan kita. Kaifa la yakhafuna a'da'al Islam min huwa yukhriju nau'iyatin minal muqatilin. Bagaimana mungkin mereka nggak takut, musuh Islam tuh nggak takut sama Islam, karena Islam itu yukhriju nau'iyatin minal muqatilin, karena Islam itu ya, yukhriju itu artinya Islam memproduksi muqatilin, pengikut-pengikutnya yang berperang ya. Du'aahum fi sholawatihim. Nah, artinya kita ini selalu diperintah berdoa saat kita sholat. Apa itu sholat? Talabal istishad fi sabili rabbil ibad. Minta agar supaya kita mati syahid di dalam sabili rabbil ibad. Coba, kagak ada agama yang memerintahkan pemeluknya untuk berdoa sama Allah supaya Allah jadiin orang yang mati syahid. Maksudnya mati syahid ini syahid ya dalam perang melawan musuh Allah. Contoh nih contoh nih, Amsal Abdullah bin Jahas, salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Jahas radhiyallahu anhu, allazi kana yuqsimu ala rabbih. Pernah Abdullah bin Jahas ini sumpah sama Allah di dalam doanya begini. Dia dalam doa, beliau itu salat, doanya bunyi Allahumma inni uqsimu alaik an ulqiyal aduwa ghadan. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku uqsimu alaik, aku sumpah. Aku sumpah maksudnya aku mohon agar supaya engkau bisa aku bisa menjumpai musuh engkau besok. Kalau kita kan takut. Ya Allah, ya,
jadikanlah aku besok bisa jumpa sama musuh engkau, agar supaya musuh engkau itu memerangi aku dan aku melawannya dia. Sumayab kurubatni, supaya musuh-musuh engkau merobek-robek perutku, ya. Supaya musuh-musuh engkau yang aku jumpai merobek-robek perutku, ya. Wayadda'u anfi, supaya musuh engkau itu motong telingaku. Wa uzuni, anfi hidung. Ini bahasa Arab ini bahasa yang kaya akan bahasa, akan bahasa. Kalau kita kan motong, hidung motong, telinga motong gitu, karena kita nggak punya bahasa, cuma nato. Kalau bahasa Arab, kalau hidung itu motong itu jadaa, ya. Nah, kalau telinga itu apa? Nah, telinga ini baru dikatakan apa? Nah, kalau perut ya bukor. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan besok bisa menjumpai musuhku. Aku berperang dengan musuhmu, sehingga musuh-musuhmu itu merobek-robek perutku, memotong hidungku dan memotong daun telingaku. Nah, nanti apabila aku mati syahid, engkau akan bertanya kepada aku, ya. Nanti Allah tanya, bima zalik, wahai Abdullah bin Jahaz, kenapa perut kamu dirobek? Kenapa hidung kamu dipotong? Kenapa daun telinga kamu terpotong? Maka aku jawab, ya Allah, nanti ini dirobek oleh musuh engkau, ya. Telinga aku ini dipotong oleh musuh engkau, ya. Hidung aku dipotong oleh musuh engkau, ya. Itu Abdullah bin Jahaz itu doanya seperti itu, saking beraninya dia karena ingin mengharap surganya Allah. Fabarrallahu qasamahu wa syuhida akhiran nahar. Apa yang diminta oleh Abdullah bin Jahaz akhirnya Allah kabulkan, ya. Besok harinya sahabat-sahabat menjumpai Abdullah bin Jahaz benar-benar meninggal dunia, perutnya dirobek, hidungnya dipotong dan telinganya dipotong. Nah, itulah, ya, apa itu, ya, salah seorang sahabat yang telah mendapatkan didikan Islam, tidak takut mati. Nah, inilah ajaran Islam. Baik, sedikit lagi, satu lagi, kaifala yakhafuna min dinin yukhriju unasan yatanafasuna ahlil qital. Bagaimana mereka itu nggak takut sama Islam, yang mana Islam itu memproduksi itu, mendidik gitulah, mendidik pengikut-pengikutnya agar supaya pengikut Islam itu berlomba-lomba gitu, berlomba-lomba untuk perang. Nah, yang telah berhasil dididik seperti siapa? Kalau yang tadi kan Abdullah bin Jahaz. Ini ada lagi satu contoh, namanya Sa'ad bin Khaisamah wa abihi, dan bapaknya. Coba, anak dan bapak berlomba-lomba, ya tanaza'ani alal khuruj li qitalin fi sabilillah. Jadi yang dapat jatah jihad fi sabilillah gimana tuh? Sedangkan yang pengen jihad ada dua, bapak dan anak. Masya Allah. Kalau kita, ya, berlomba-lomba jangan sampai kepilih. Tapi ini bapak dan anak ingin itu. Wa kana la budda an yuqima ahlahuma. Yang terpilih adalah salah satunya. Maka anak berkata kepada bapaknya, wallahi law kana ghairul jannah la asartuka bih, gitu kata anak sama bapak. Kalau bukan imbalannya surga, aku nggak akan ngalah. Kata anak sama bapak, kalau perang ini bukan imbalannya surga, aku nggak ngalah, walaupun engkau bapak saya sendiri. Itu kata siapa ya? Anak sama bapaknya. Bapaknya juga bilang begitu, kalau bukan karena surga, aku nggak akan ngalah kepada engkau, walaupun engkau anak sendiri. Akhirnya kocok, tahu kocok? Diundi, kocok. Yang namanya keluar dialah yang ikut perang.
Ada tuh agama kayak model begitu. Payak tarian, akhirnya kedua-duanya apa itu tadi? Pakai apa? Dikocok di apa? Diundi ya. Wa takhrujul qur'atu lil ibni. Akhirnya yang keluar undian siapa nih? Anaknya. Fayadhhabu ilal ma'rakah, akhirnya yang ikut perang anaknya. Wa yuqtalu fi sabilillah, benar saja anaknya itu meninggal dunia mati syahid. Nah, itulah sekedar gambaran kenapa mereka tidak takut sama Islam. Nah inilah ya. Wa kaifa la yakhafuna min dinin, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang datang karena waktu yang telah membatasi kita. Yang kemarin kita dijadiin konsultif tukang belanja, apakah termasuk yang belanja online juga diiming-iming belanja online? Jadi kita konsumtif gitu, kerjaannya mentingin terus gitu. Apakah Iya, nah itu termasuk. Nah ini kan di antara wasail, di antara cara untuk melemahkan kita. Jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang hebat-hebat gitu ya, sehingga kita dibuat lapar seperti itu, sehingga otak dan pikiran kita yang kita pikirin hanya apaan? Terus jangan sampai mikirin. Padahal tadi agama kita ngajarin yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut lapar, Allah yang kasih rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik, kita tutup majelis kita dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.